Hadirin, sesungguhnya perjalanan hidup seorang manusia tak ubahnya bagaikan sebuah anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mula-mula anak panah itu melaju dengan begitu kencangnya dan terus melaju sehingga lambat laun anak panah itu akan jatuh pula. Dan pada akhirnya perjalanan usia manusia begitupun saatnya lambat laun akan menemui kematian. Maka dari itu ketika malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah engkau semaumu, tetapi engkau akan menemui kematian juga. Nah hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian ketika dan terus berjalan sampai detik ini, di antara perjalanan manusia, Allah ada yang ambil terlebih dahulu dan kita adalah tetap yang masih hidup. Nah hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya usia ini adalah suatu modal yang begitu berharga bagi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasanu amaluhu." Ialah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Nah hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia yang panjang, padahal usia itu ibaratkan adalah modal yang sangat berharga bagi seorang manusia. Manakala bekal atau modal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan lalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan untuk beramal saleh, untuk ruku dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, maka itulah sebaik-baik bekal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi manakala bekal usia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sampai detik ini kita tidak mampu untuk memanfaatkan daripada modal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak untuk dilakukan dengan amal soleh, beribadah dan taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka pasti orang tersebut akan mengalami kerugian kelak. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan begitu banyak kesempatan dengan nikmat-nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi wa man tadakkara wa ja'akumun nadir faduku fama lidh-dhalimin min nasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dahulu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir?" Bagi orang-orang yang mau berpikir, mudah-mudahan setiap langkah perjuangan amal ibadah kita sampai detik ini itu menjadi bekalan harapan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sampai detik ini Allah kabulkan, Allah terima segala amal ibadah kita, sehingga layaklah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khotimah, kita dalam keadaan
ridhoi kematian kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin itu sedikit muhasabah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang hilaf dari pribadi. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.